Shalom, bertemu kembali dalam renungan harian kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu sukacita karena saudara-saudara masih tetap bersama-sama dalam mendengar renungan kita pada saat ini dalam channel ini. Semoga kita semua akan mendapat nasihat-nasihat yang baik, dorongan-dorongan yang baik, dan juga teguran-teguran yang baik bagi memperbaiki diri kita, iman kerohanian kita. Pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami menyembah Engkau pada saat ini karena kami tahu Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, tempat kami untuk berserah dan tidak ada yang lain. Saat ini kami serahkan akal pikiran kami kepadamu agar kami dapat mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan berjudul Dia akan menyelamatkan umat-Nya. Ayat renungan di dalam Matius 1 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, Matius meneruskan salah silanya yang radikal dengan menyenaraikan ada dua lagi nama wanita yang mempunyai latar belakang dan warisan yang sangat diragui. Seperti ini dalam Matius 1 ayat 5. Salomo memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Kita tahu apabila Yosua telah menghantar dua pengintip ke Yeriko, mereka masuk ke dalam rumah Rahab, seorang wanita yang mempunyai pekerjaan yang tidak baik, dikatakan pekerjaan yang kurang menyenangkan, disebabkan oleh pertolongan yang dia telah berikan. Hanya Rahab dan juga seluruh keluarga tetap hidup semasa Yeriko dimusnahkan. Wanita ini, wanita berbangsa kafir ini, kemudian berkawin dengan keturunan daripada Mesias. Kita dengar baik-baik tentang firman Tuhan pada saat ini. Rut juga disebutkan di sini, dan ceritanya terkenal melalui buku yang menggunakan namanya. Jadi, walaupun Rut sendiri ialah menantu perempuan kepada Naomi, yang sangat setia dan rajin bekerja, namun dia ialah seorang yang berbangsa Moab. Bangsa Moab telah wujud melalui satu lagi kisah yang melibatkan keluarga Lot. Saudara-saudara, kita boleh baca ini dalam Kejadian 19 ayat 36 dan 37. Dari apa yang kita lihat, ada dua yang diberi contoh di sini. Tidak keturunannya adalah keturunan pekerjaan yang dibuat adalah tidak baik dan keturunan yang bukan daripada keturunan Mesias. Nah, walaupun dengan latar belakang Rahab dan Rut yang sangat sukar dan tragik, namun mereka disenaraikan dalam salah sila bersama Tamar. Matius melakukan ini untuk menggenapi apa yang malaikat katakan kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat di sini, Matius mempunyai maksud kenapa dia dapat menulis ini dalam kitab Matius. Orang-orang yang Yesus telah datang untuk menyelamatkan ialah mereka yang disebutkan dalam salah sila itu.
Mereka ialah umat Tuhan, dan menurut orang-orang yang telah disenaraikan itu, tiada siapa yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Sebagai contoh, apabila Peres, salah seorang anak lelaki kembar Yehuda dan Tamar, dilahirkan, bidan itu mengikat benang kermizi di sekeliling jarinya. Kejadian 38 ayat 28. Dalam cara yang sama, sewaktu para pengintip memberikan arahan tentang bagaimana Rahab harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dia harus menunjukkan tali daripada benang kermizi pada jendelanya. Sama seperti apa yang terjadi dalam kelahiran anak lelaki kembar Yehuda dan Tamar. Saudara-saudara, tidak kira apapun latar belakang kita atau bagaimanapun kehidupan yang mungkin kita jalani atau penebusan, ada penebusan dalam darah anak domba yang tercurah. Bermaksud pada saat ini, saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita seperti renungan kita kemarin, di mana tidak kira siapapun orang itu, kasih Tuhan tetap nyata bagi mereka. Berbilang bangsa di dunia ini, mereka tetap menerima kasih yang sama. Dan pada saat ini ditekankan sekali lagi bahwa siapapun kamu, latar belakang bagaimanapun kamu, ada penebusan darah anak domba yang tercurah. Dia berikan kepada semua orang. Pada saat Yesus disalibkan, Yesus bukan disalibkan hanya untuk satu bangsa atau satu orang, tetapi apa? Tercurah darahnya untuk seluruh bangsa, sehingga setiap orang yang mengenal, yang mengetahui tentang dia, menerima keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini ditekankan kepada kita bahwa siapapun orang itu, dari keturunan apapun dia, bangsa apapun dia, apapun pekerjaan dia, jika dia datang kepada Tuhan, maka itulah yang menunjukkan bahwa keselamatan yang telah dia terima. Dan dia nyatakan itu melalui datang kepada Yesus. Semoga kita semua juga terbuka pikiran kita pada saat ini, bahwa kita semua sudah menerima firman Tuhan dan kita layak menerima firman Tuhan, ataupun kita layak menerima keselamatan itu. Dan saat ini bagaimana kita memberitahu kepada dunia bahwa kita mau orang lain juga mengetahui tentang Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi satu nasihat kekuatan bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami sudah selesai dengan firman-Mu. Kami sudah selesai mendengar nasihat Tuhan. Kami sudah selesai dengan satu kekuatan bagi iman kami, bahwa kami sebagai umat Tuhan harus menyatakan kepada seluruh dunia bahwa bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu orang, bukan hanya yang dikatakan sebagai manusia yang terpilih saja, tetapi Yesus disalibkan, tercurah darahnya untuk seluruh bangsa manusia di dunia ini. Dan manusia yang datang kepada Yesus itu adalah manusia yang telah menyerahkan diri dan bertobat kepada Yesus. Terima kasih karena nasihat Tuhan baik pada kami pada saat ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.